Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video kali ini, dalam kesempatan yang baik ini akan kami kabarkan perkembangan dari seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2021. Jadi dalam video ini kami akan kabarkan dua informasi terkait dengan perkembangan penetapan NIP P3K ya, atau yang lebih spesifiknya adalah daerah-daerah yang sudah menerima SK justru ya. Ini ada beberapa daerah yang sudah menerima SK dan sebenarnya bagaimana cara untuk cek jadwal dari penyerahan SK di setiap daerah. Nah, namun sebelum kita ke pembahasan, sebelum kita secara detail membahas ini, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Jadi itu untuk teman-teman yang sudah lolos di tahap 1 dan sudah lolos di tahap yang kedua dan sudah mengusulkan untuk pemberkasan NIP 3K, silahkan simak video ini hingga akhir. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Nah, sebenarnya bagaimana untuk cara cek jadwal dan penyerahan SK P3K untuk guru tahap 1 dan guru tahap yang kedua? Nah, saya bawakan informasi ini dari berita Soloraya ya. SK P3K guru menjadi salah satu hal yang paling sangat diharap-harapkan untuk bagi guru yang sudah lolos di seleksi tahap 1 dan tahap 2. Nah, SK P3K nantinya akan berguna sebagai sertifikasi bahwa guru tersebut merupakan bagian resmi dari pemerintah. Jadi bukti ya, sebagai bukti seperti itu. Seperti diketahui, adanya SKP 3K merupakan dasar hukum bahwa guru tersebut sudah diangkat menjadi ASN P3K, dan tentunya SK ini adalah yang diharap-harapkan untuk semua guru ya, lolos kan dengan harapan dapat mendapatkan SK dan resmi menjadi ASN P3K. Bagi para guru yang telah lulus seleksi tahap 1, saat ini sedang masa penantian mengenai terbitnya SK akan diberikan. Jadi kapan terbitnya SK? Hal itu juga menjadi harapan bagi guru yang saat ini tengah melakukan pemberkasan P3K guru tahap 2. Selain itu, para guru juga akan mendapatkan SPMT sebagai dasar bahwa Anda akan melaksanakan tugas pada penempatan yang tertera pada SK P3K dari dinas. Jadi nanti ada SK, ada surat perintah, nantinya dasar untuk menerbitkan SPMT, surat perintah melaksanakan tugas, dan itu menjadi dasar dari penggajian ya. Untuk informasi mengenai kapan SKP 3K diberikan, guru dapat memantaunya dengan cara berikut. Nah, jadi ada beberapa cara bagi teman-teman yang sudah melakukan pemberkasan dan pengusulan NIP 3K untuk memantau ya kapan jadwal untuk penyerahan SK-nya. Yang pertama adalah buka situs sscasnbkn.go.id. Kemudian guru dapat mengklik kolom pojok kanan yang bertuliskan layanan informasi atau kontak instansi. Setelah berhasil masuk ke kontak instansi, masukkan nama instansi di kolom. Nantinya akan muncul informasi mengenai SKP 3K yang akan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi pada prinsipnya di SSCASN, di setiap instansi yang membuka lowongan baik untuk P3K ataupun CPNS, itu ada kontak instansi yang merupakan website ya, dan juga media sosial yang nantinya resmi dari pemerintah daerah yang nantinya akan mengumumkan segala perkembangan dari seleksi P3K ini. Nah, ketika BKPPD masing-masing instansi sudah terbit SK-nya, maka pihak tersebut akan membuat surat undangan kepada peserta yang lulus P3K untuk hadir dalam rangka yaitu penyerahan SK P3K. Ini bisa berupa undangan, bisa berupa pengumuman ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan surat edaran tersebut, guru dapat mengecek di kontak instansi di situs yang sama, dan untuk informasi mengenai kapan penerbitan SK nantinya akan sesuai dengan kebijaksanaan atau kebijakan dari daerah masing-masing. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk penerbitan SK itu memang sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing, Pemda masing-masing, tidak bisa dipukul rata dengan daerah yang lain. Selain dari kontak instansi, para guru ketika sudah lulus P3K baik tahap 1, 2 sudah dibuatkan grup WhatsApp maupun Telegram. Ini pun tidak pasti ya, tergantung dari pemerintah daerah. Sehingga untuk informasi tentang hal pemberkasan dan mekanismenya sudah disebarkan di grup tersebut. Nah, kemudian oleh sebab itu
pengumuman penerbitan SK tidak hanya akan diumumkan dari situs, tapi juga media sosial yang saya tadi sebutkan ya. Nah, di sisi lain bagi guru yang belum lolos bisa memantau melalui website P3K, yaitu guru-p3k.kemdikbud.go.id, tentunya untuk menerima ya kapan mendapat kepastian kapan pengumuman jadwal pemilihan formasi untuk tahap yang ketiga. Nah, saya akan simulasikan ya contohnya bagaimana untuk mencari kontak instansi. Nah, jadi teman-teman silahkan masuk di sscasn.bkn.go.id. Ini saya menggunakan ponsel ya, tapi pada dasarnya sama. Kemudian ada titik 3 di atas pojok kanan, teman-teman pilih layanan informasi. Nah, di layanan informasi nanti akan muncul banyak sekali ya menu, ada info lowongan, kontak instansi, periode pendaftaran. Nah, teman-teman bisa ke kontak instansi ya. Ini pun tidak perlu untuk login menggunakan akun teman-teman pribadi. Nah, setelah kontak instansi, maka sebenarnya ini sudah muncul ya. Ini ada instansi, web instansi, pusat bantuan, dan media sosial. Nah, memang kadang media sosial itu lebih aktif ya di pemerintah daerah ataupun di kementerian dan lain sebagainya, lebih progresif daripada websitenya. Nah, coba kita ketik untuk beberapa daerah yang misalkan daerah kabupaten, ini tulis saja untuk kabupatennya, misalkan ini pemerintah kabupaten yang ingin teman-teman cari, misalkan Kendal. Nah, ini di sini web instansi ada di daerah pemerintah Kabupaten Kendal. Ini ada web instansinya ya, ini bkpp.kendalkap.go.id atau kendalkap.go.id. Ini pusat bantuannya, dan ini media sosial, dan juga ada helpdesk-nya. Ini jadi lengkap. Kemudian misalkan daerah misalnya daerah Batang misalkan ya, Batang ini salah satu kabupaten di Jawa Tengah juga. Nah, ini web instansinya bkd.batangkap.go.id. Ini pusat lain bantuannya, ini media sosial, ini helpdesk-nya. Teman-teman tinggal klik saja di web instansi, nanti akan diarahkan ke website instansi masing-masing. Ini saya contohkan di bkd.batangkap.go.id. Ini adalah web instansinya dan teman-teman nanti tentunya bisa langsung mendapatkan informasinya di sini ya. Nah, hasil sanggah, integrasi SKD, SKB CPNS, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa langsung. Biasanya kalau muncul informasi di awal, informasi sudah terbit, nanti di paling awal sudah muncul informasi tentang kapan penyerahan SK-nya. Nah, ini simulasinya seperti ini, cukup mudah. Jadi teman-teman silahkan pantau di sscsn.bkn.go.id. Nah, kemudian untuk daerah yang kembali menerima SK ya, di sini ada Barito ya, Barito Utara menerima SK dari Pak Sekda. Begini pesan Pak Sekda ini untuk daerah yang sudah menyerahkan SK untuk P3K di tahap yang pertama. Ini adalah di daerah Barito Utara ya. Sebanyak 55 P3K guru tahap 1 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, keputusan pengangkatan dari Bupati Barito Utara. Nah, ini ya Barito Utara yang sudah menyerahkan di tahap yang pertama. Nah, semoga teman-teman segera menyusul ya bagi teman-teman yang sudah lolos di tahap yang pertama. Nah, nanti bisa cek kapan untuk penyerahan SK-nya melalui website masing-masing daerah. Sekian informasi dari kami. Semoga ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.